Timun Mas. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hidup seorang janda parubaya bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia tak ada henti berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, raksasa hijau yang bernama Buto Ijo kebetulan lewat dan mendengarkan doa Mbok Srini. Lalu raksasa bertanya dengan suara menggelegar, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut dan gemetar. Dia berkata, "Aku mendambakan seorang anak, tetapi aku sudah tua dan tidak mempunyai suami." Raksasa menjawab sambil tertawa, "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu, tapi ada syaratnya. Apakah kamu bersedia?" Tanya si raksasa. "Baiklah, aku bersedia. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun." Lalu raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Biji itu tumbuh sangat cepat dan buahnya sangat besar. Ketika memetik mentimun, terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Lalu Mbok Srini memberi nama Timun Mas. Beberapa tahun kemudian, raksasa mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas sudah berusia 6 tahun. Mbok Srini mencari akal untuk berbohong kepada raksasa dengan mengatakan Timun Mas masih kecil dan kurus, jadi dagingnya belum enak untuk disantap. Lalu ia meminta raksasa untuk kembali 2 tahun lagi. Setelah raksasa pergi, Mbok Srini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberinya jalan keluar karena ia tidak mau kehilangan Timun Mas. Suatu malam Tuhan menjawab doanya lewat mimpi. Mbok Srini bertemu pertapa yang menyuruh Timun Mas bertemu dengannya. Besoknya Timun Mas bertemu dengan pertapa tua itu. Pertapa itu memberinya 4 bungkus bingkisan kecil dan menyuruh Timun Mas melemparinya ke arah raksasa sambil berlari. 2 tahun kemudian, raksasa kembali datang dan mengejar Timun Mas. Timun Mas membuka bungkusan pertama pemberian kakek pertapa, yaitu berisi biji mentimun. Dengan susah payah, raksasa melewati rintangan yang melilit tubuhnya. Bungkusan kedua berisi jarum. Jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi. Sambil terus berlari, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi raksasa masih bisa melewati rintangan tersebut. Dengan harapan terakhir, Timun Mas membuka bungkusan keempat, yaitu berisi terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur. Dan akhirnya raksasa tenggelam dalam lautan lumpur. Timun Mas lega berhasil selamat dan kembali pulang. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia